Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ke-8 yang saya beri judul Tidak Berkompromi. Mari kita membaca bagian perikop firman Tuhan ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, "Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, reformator gereja bernama Martin Luther pernah berkata demikian. Kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalangi burung bersarang di kepala kita. Dengan kata lain, Martin Luther mau mengatakan bahwa kehidupan sebagai orang percaya di tengah dunia yang berdosa ini, kita ada di dalam sekeliling godaan dosa. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak membiarkan dosa itu masuk ke dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak berkompromi dengan dosa. Kita tidak memberikan celah sedikit pun kepada dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam perikop yang kita baca, jemaat Korintus ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus karena mereka membiarkan dosa percabulan yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat Korintus masuk di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Saudara sekalian, Paulus menggambarkan dosa itu seperti ragi yang dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Paulus mau menyatakan bahwa betapa seriusnya dosa yang sangat berbahaya, yang akan membawa dampak yang sangat buruk di dalam kehidupan jemaat Tuhan, terutama pada saat itu jemaat yang ada di Korintus. Karena itu dengan tegas Paulus memerintahkan supaya jemaat Korintus membuang ragi tersebut, yaitu dengan kata lain membuang ataupun menjauhkan segala dosa-dosa percabulan tersebut. Mereka tidak boleh berkompromi dengan dosa yang dapat merusak kehidupan jemaat di Korintus. Saudara sekalian, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang telah mengalami kelahiran baru. Hidup kita haruslah murni seperti roti yang tidak beragi yang dimakan di dalam perayaan Paskah. Saat hari Paskah kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang disembelih bagi penebusan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi kudus dan benar di hadapan Allah. Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah gereja Tuhan yang tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus selama ini? Apakah kita masih sering berkompromi dengan dosa-dosa yang ada di sekeliling kita? Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih bercokol di dalam diri kita? Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita, untuk kita boleh kembali kepada Tuhan, bertobat, dan membuang segala dosa yang masih ada di dalam diri kita. Membuang segala kebiasaan buruk dan yang dapat membawa kepada hal yang jahat di mata Tuhan dari kehidupan kita. Supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, hidup memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tegas terhadap dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Amin.
Tuhan memberkati kita.